Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tugas algoritma dan pemrograman 2, yaitu tentang spanning tree. Dan di sini kelompok kita beranggotakan saya, Faris Caiga, NIM 2124 10 10 30 30, dan Satria Cahya Kusuma, NIM 2124 10 10 3096. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Di line pertama ada import mat dan import tag inter. Di sini import mat berfungsi sebagai menghitung jarak antar grab. Lalu ada tag inter yang gunanya untuk membuat tampilan visual GUI-nya. Lalu yang kedua di sini ada Windows juga. Ada Windows untuk memunculkan tampilan GUI-nya juga. Lalu yang selanjutnya ada dev input titik. Di dev input titik itu menggunakan fungsi dev agar lebih rapi dan terstruktur kodenya. Dev pertama memiliki fungsi untuk memasukkan test case melalui CMD. Nanti beberapa nilainya akan mereturn nilai himpunan titik dari test case-nya. Lalu yang kedua, ada dev yang kedua di sini. Dev yang kedua yaitu dev jarak, yang gunanya untuk menghitung jarak titik Y dengan menggunakan Pythagoras. Lalu ada dev keempat yaitu min leg 2D. Di sini berfungsi untuk mengambil nilai minimal dengan berdasarkan sebuah kolom tertentu yang nantinya akan diambil nilai yang paling kecil atau jarak yang paling terdekat lalu di return indeksnya. Lalu pada dev kelima di sini ada dev minimum spanning tree. Di sini dev kelima berfungsi untuk inti dari kode program yang mana merupakan bagian untuk melakukan algoritma dengan menggunakan 3 looping. Lalu ada CNV terakhir di sini. Di sini berfungsi untuk CNV terakhir berfungsi list 3 dimensi, yang mana berisi list 2D, dan list 2D ini berisi himpunan set D yang berisi koordinatnya sendiri. Lalu yang terakhir ada Windows main loop. Windows main loop di sini berfungsi untuk memunculkan GUI atau kanvas yang telah kita buat. Lalu untuk running programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebentar, saya running dulu programnya. Record this. Oke, selanjutnya adalah bagian saya, yaitu bagian test case dan bagian running programnya. Yang pertama adalah bagian test case 1. Seperti yang telah diberikan kepada kami oleh Pak Zarkasi, di sini ada beberapa titik koordinat yang harus kita masukkan ke dalam spanning tree-nya nanti. Contohnya seperti di situ ada koordinat X. Sebagai X-nya 783 dan Y-nya 261. Lalu ada 806 dan 586 dan seterusnya.
Mungkin bisa beralih ke test case 2. Oke, yang test case 2 ini koordinatnya akan lebih banyak. Ada tambahan dari test case 1. Koordinatnya tadi yang di test case 1 hanya ada beberapa, dan di test case 2 sudah lebih banyak. Dan mungkin bisa seperti yang dicontohkan ini, di sini adalah running program pada test case 1. Di running programnya juga sudah urut ya, sudah dari 0. Dari 0 itu nanti akan bercabang ke 2, 1, dan lalu ke 8, 4, 5, dan 6. Di titik-titiknya ini sudah ada angkanya juga. Jadi kita hanya tinggal mengurutkannya saja. Dan selanjutnya adalah test case kedua, mungkin bisa di-run. Yang ini adalah test case yang kedua. Juga di tiap titiknya sudah terdapat angka, dan angka tersebut sudah urut dengan titik koordinat yang diberikan oleh Bapak Zarkasi di test case yang sudah diberikan. Ini sudah urut dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 20 sekian. Dan itu adalah angka tersebut adalah urutan awalnya munculnya garis. Seperti yang garis yang pertama itu muncul pada garis ke-0 yang titiknya dari 0 ke 20. Jadi awalnya dari 0 ke 20, lalu akan bercabang ke 9, dari 9 bercabang lagi ke 14 dan 11. Dan dari 11 itu bercabang lagi ke 2 dan 24. Dan dari 24 meneruskan ke 19, 5, 1. Dan dari ini juga percabangan dari 9 ke angka 14 dan 11 itu sudah termasuk spanning tree-nya. Jadi sudah termasuk ke dalam spanning tree semua, dan sudah sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gak usah wes. Iki kok potong ya sing bagian ini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagian pengertian apa itu spanning tree. Yang pertama ada spanning tree adalah merupakan graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graf. Bobot spanning tree adalah jumlahan dari bobot edges. Dengan demikian, minimum spanning tree adalah graf terhubung yang diperoleh dari memutus sirkuit dalam graf, tidak memiliki arah dan memiliki bobot paling minimal. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang algoritma spanning tree. Di sini ada beberapa algoritma yang dipakai, yaitu yang pertama algoritma Prim's,
yaitu dengan langkah-langkah yang pertama ambil edge T dengan bobot terkecil pada T. Yang kedua ambil edge yang bersisian dengan not GT dengan bobot minimum yang menambah not baru, tidak membentuk sirkuit pada T. Yang ketiga ada ulangi langkah 2 sebanyak N 2 kali. Di sini ada gambar-gambar stepnya untuk membuat spanning tree dengan algoritma Prim's. Yang kedua ada algoritma Pascal. Di sini langkah-langkahnya yang pertama graf pada awal hanya terdiri dari node saja. Yang kedua tambahkan edge dengan edge berdasarkan bobot yang paling kecil dan edge yang ditambahkan tidak membentuk sirkuit. Lalu ada ulangi langkah 2 sebanyak N 1 kali. Di sini ada gambar-gambarnya.